Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan tadarus kita untuk meningkatkan kepahaman kita terhadap Al-Quran dengan belajar dasar-dasar bahasa Al-Quran dan mufradat kosakata dalam surat-surat pendek yang biasa dibaca di dalam sholat. Pada kesempatan hari ini insyaallah surat An-Nasr. Surat An-Nasr, kemudian tata bahasanya tentang kata perintah, if'al, iftah, ij'al. Pada pelajaran ini insyaallah akan dipelajari 12 kosakata baru. Yang 12 kosakata ini muncul di dalam Al-Quran sekitar 944 kali. Jadi sampai dengan pelajaran ke-15 kita sudah belajar 186 kosakata yang ada di dalam Al-Quran, kurang lebih 37.500 kali. Kalau kita sudah selesai nanti 4.500, maka kita sudah menguasai insyaallah kosakatanya 78.000. Oh, nah jadi pindah dari ya. Jadi diulang sedikit bahwa hari ini insyaallah belajar 12 kosakata yang akan muncul dalam Al-Quran, bukan akan muncul dalam Al-Quran, itu kurang lebih 944 kali. Sampai pelajaran 15 ini kita belajar 186 kosakata. Yang ada dalam Al-Quran 37.000, nah, udah hampir 50% kita. Kalau kita sudah 4.500, maka kita mencapai 78.000 kali gitu ya, kata yang kita kenal dalam Al-Quran insyaallah. Sekarang tentang surat An-Nasr. Surat keberapa ya surat An-Nasr teh? 110. Nah, 110 ya. Menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, surat ini adalah surat lengkap terakhir dari Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW. Riwayat hadis Muslim dan Nasai. Setelah surat ini, beberapa ayat dari surat lainnya diturunkan. Jadi kan Al-Quran itu turunnya ada yang lengkap sekali turun satu surat, ada yang sebetulnya beberapa ayat, lalu Rasulullah sampaikan ke sekretarisnya Zaid untuk disusun, letakkan ayat ini setelah ayat ini, letakkan ayat ini setelah ini. Jadilah tersusun seperti Al-Quran yang sekarang ini. Seperti surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu tidak turun satu surat, tapi pertama kalinya 5 ayat dulu, surat Al-Alaq itu. Lalu keselang surat yang lain, Al-Muzammil, Al-Mudassir, kemudian pas turun ayat lagi, letakkan di dalam ayat setelah ayat yang kelima di surat Al-Alaq. Jadilah surat seperti ini. Nah, surat yang lengkap juga sekali turun itu diantaranya adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu turun semuanya sekaligus, dan surat-surat yang lain. Nah, di antara surat yang lengkap ini adalah
surat An-Nasr ini 110. Dan menurut hadis riwayat Muslim, ini adalah satu surat penuh yang terakhir yang turun. Tapi kalau ayat ada lagi, salah satunya di surat Al-Maidah pada saat haji wada. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Gitu. Itu ayat yang terakhir di surat Al-Maidah. Nah, maksudnya ayat yang turun menurut para ahli, para ulama. Nah, kalau surat adalah surat An-Nasr. Makanya ini berarti turunnya itu sudah menjelang Rasulullah wafat. Dalam sirah diceritakan bahwa ketika turun surat ayat ini, satu sisi gembira karena berita kemenangan, tapi satu sisi para sahabat yang melihat bahwa kalau seorang Rasul sudah menyelesaikan tugasnya, berarti sudah mau dipanggil. Musuh-musuh Islam telah dikalahkan di Arab dan orang-orang menerima Islam secara berkelompok. Jadi asalnya masuknya tuh satu-satu, lalu menjadi bergerombol, gitu ya. Satu kabilah masuk Islam. Kemudian karena tidak ada yang menakut-nakuti mereka atau membingungkan mereka dengan mengatakan hal-hal yang salah tentang Islam, mereka mendapat kebebasan untuk menerimanya. Nah, ini ayatnya. Idza itu apabila, jaa datang, nasrullah pertolongan dari Allah, wal fathu dan kemenangan. Ini dalam sirah diriwayatkan bahwa turunnya itu bertepatan atau berbarengan dengan Futuh Mekah, penaklukan Mekah, pengambil alihan kembali kota Mekah. Jadi pada saat itulah kan disebut dengan Futuh Mekah. Futuh Mekah. Idza jaa nasrullahi wal. Seperti biasa kita baca dulu dari awal sampai akhir surat An-Nasr ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Nah, 3 ayat lah insyaallah ya. Nah, kita hafalkan kosakatanya, vocabulary-nya, mufradatnya dari surat An-Nasr ini, sehingga nanti kalau ketemu di ayat yang lain kita sudah biasa gitu ya. Yang pertama id atau idza. Id atau idza secara artinya sama-sama apabila. Id atau idza. Apabila. Nah, kalau dalam bentuk id itu dalam Al-Qur'an ada 239 kali. Kalau dalam bentuk kata idza ada 454 kali. Maknanya sama, apabila. Jadi id atau idza, apabila. Jaa telah datang. Jaa telah datang. Apa yang telah datang? Nah, dalam bahasa Arab justru subjeknya di belakang di sini. Nasr. Jadi jaa telah datang. Apa nasr?
pertolongan. Pertolongan dari siapa? Dari Allah. Nasrullah. Disebutnya itu kata majemuk gitu. Nah, jadi rumah makan bukan berarti rumahnya yang makan, tapi maksudnya rumah tempat makan gitu kan, disebut rumah makan. Jadi kadang-kadang di antara dua kata itu ada penjelasannya. Nah, dalam salah satu arti kata majemuk kalau dua kata di ini kan adalah dari, bisa juga milik. Jadi kalau Nasrullah, pertolongan Allah, maksudnya pertolongan dari Allah. Pertolongan milik Allah, pertolongan dari Allah. Apabila telah datang pertolongan dari Allah, wal fathu, fataha membuka di sini adalah fataha di sini adalah kemenangan. Jadi Fatihah pembuka, kemudian mana lain adalah kemenangan. Jadi apabila datang atau telah datang pertolongan, maka ada yang namanya nasir. Nasir itu penolong. Kalau nasrun pertolongan. Kalau mansur yang ditolong. Jadi gitu. Ada Pak Mansur kan, ada Pak Nasir. Ada juga mungkin Pak Nasr. Abu Nasr kalau nggak salah ya. Pertolongan. Wal fathu dan kemenangan. Maksudnya adalah penaklukan Mekah di tahun ke-8 Hijrah. Jadi tahun ke-8 Hijrah. Berarti hijrah dulu atau menang dulu kota Mekah? Hijrah dulu kan, hijrah ke Madinah. Berarti 8 tahun di Madinah. Rasulullah itu tidak menghabiskan usianya gitu ya, di Mekah, tapi beliau bersama kaum Ansar kembali lagi ke Madinah. Meninggalnya di Madinah, makanya sekarang makamnya ada di Madinah gitu ya. Berapa tahun setelah penaklukan hijrah itu? Setelah Mekah ditaklukkan kan kembali lagi Rasul ke Madinah. Berapa tahun? 10 tahun, berarti 8 tahun menang, berarti tinggal sisa 2 tahun lagi. Jadi Rasulullah setelah menaklukkan kota Mekah itu gitu, kalau berdasarkan hitungan Hijriah adalah 2 tahun, karena Rasulullah itu dakwah di Mekah 13 tahun, kemudian dakwah di Madinah 10 tahun gitu ya, 23 tahun gitu ya, kalau dihitung gelap dibulatkan ke tahun gitu ya. Nah, tahun ke-8 baru bisa menaklukkan kota Mekah, mengembalikan lagi kepada tauhid gitu, tempat menyembah Allah, berhala-berhala dihancurkan. Nah, ketika itulah turun surat Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi kalau memperoleh kemenangan itu justru disuruh untuk bertasbih, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Allah. Seseorang harus menghabiskan uangnya, waktunya, sumber dayanya dan kemampuannya untuk mengabdi membela agama Islam. Jika ada seorang pelajar, maka lakukan yang terbaik untuk unggul dalam studi sehingga Anda bisa mengabdi kepada Islam, mendakwahkan Islam, mengembangkan Islam dengan cara yang terbiasa, membuat rencana dalam organisasi, dalam manajemen gitu ya. Ada raker tahunan bahkan gitu. Nah, maka jangan lupa merencanakan kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Jadi kita yakin betul bahwa setelah kehidupan di alam dunia ini, kita akan mengalami kehidupan lain di alam akhirat. Itulah bedanya dengan orang-orang kafir yang tidak percaya hari akhirat. Bahkan kita meyakini, mempercayai ada alam antara sebelum terjadinya hari kiamat, yang disebut dengan alam barzakh. Kita menyebutnya alam kubur gitu. Alam barzakh. Jadi alam barzakh itu adalah sebuah alam akhirat gitu, sebelum nanti terjadinya hari kiamat. Makanya orang yang meninggal disebutnya kiamat sugro. Dasarnya dia sudah kiamat, walaupun kiamatnya sugro, karena dia akan masuk ke alam akhirat yang disebut dengan alam barzakh. Dan kalau misalkan ngitung umur, berarti
lama ya di alam barzakh itu gitu. Tapi wallahu alam berdasarkan informasi riwayat gitu bahwa dirasakannya berbeda-beda tergantung kepada amal-amalnya. Kita juga ya kadang-kadang merasa seminggu, sebulan lama, tapi ada saat-saat merasa seminggu itu berasa begitu cepat gitu. Saat ini nampaknya dengan dulu rasanya makin cepat ke sini usia ini gitu ya. Berbagai faktor gitu ya. Tapi kalau lagi nunggu sesuatu suka kerasa lama gitu ya. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, jadi ketika kita nanti membaca, hadirkan hati kita idza apabila jaa datang. Nah, kata jaa nanti akan terulang-ulang muncul di dalam Al-Qur'an. Nasr juga akan terulang-ulang gitu ya, berbagai bentuknya. Wal fath juga sama. Ada ada surat khusus namanya surat Al-Fath. Nah, gitu. Kemudian ro'aita itu dari ro'a melihat. Ro'aita ada ta'nya di sini yang sudah kita pelajari di sini, ta'nya di sini adalah kamu. Dan apabila dan kamu melihat, nah, kalau disambungkan dengan idana sebenarnya dan apabila kamu melihat, nah, apabilanya tidak diulang lagi kan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, tidak wa idza lagi, tapi ro'aita dan sebetulnya terkandung dan apabila kamu lihat nanti an-nasa manusia. An-nas ada nama surat khusus, surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Nah, bukti bahwa sebuah kata terulang-ulang ya di dalam Al-Qur'an gitu ya. Dan apabila kamu lihat ada juga nanti Ramadan, ro'a itu ru'yat. Nah, ru'yat itu dari ro'a juga sama, melihat. Nah, ru'yat. Nah, ada ru'yatul hilal, terlihatnya hilal. Dari mulai hilal 1 Ramadan dan hilalnya 1 Syawal. Sebenarnya tiap bulan ada ru'yat hilal gitu ya, tapi mungkin yang jadi perhatian hanya untuk 1 Ramadan dan 1 Syawal. Yang lainnya pakai kalender aja biasanya yang sudah dibuat per tahun gitu ya. Wa ra'aitan nas dan kamu melihat annas manusia atau umat manusia. Jadi wa-nya dan ra'aita dari ro'a. Jadi kalau kata ro'a nanti itu adalah melihat gitu. Ra'aita tanya itu adalah kamu. Nah, di sini dan apabila ra'aita kamu lihat. Nah, ininya enggak dimunculkan lagi dalam Al-Qur'an. Kita juga bilang kan suka gini, saya kemarin pergi ke Bandung dan Jakarta. Nah, tidak usah, saya kemarin pergi ke Bandung dan pergi ke Jakarta. Kata perginya kan tidak diulang. Orang sudah paham. Wa ra'aitan nas. Nah, ra'aita muncul dalam Al-Qur'an ini 25 kali. Nah, jadi kalau mau dicek gitu ya. Nah, dicek bisa pakai mujam, bisa juga pakai digital, Quran digital gitu ya. Muncul kata ro'aita dari kata ro'a, kata dasarnya ro'a ini 25 kali. An-nasa manusia, makna atau kata yang suka dipakai manusia juga adalah insan. Insan manusia. Maka di sini kalau insan menunjuk kepada satu manusia, kalau anas katanya menunjuk kepada umat manusia. Nah, terulang sebanyak 241 kali. Gitu. Siapa yang disebut dengan umat manusia itu dari berbagai suku, termasuk yang suku-suku Arab. Gitu. Waktu itu, gitu ya. Nah, dari sejarahnya kan yang pertama kali masuk itu adalah kabilah-kabilah yang ada di Arab. Yadkhuluna fi, disatukan yadkhuluna fi, masuk. Yadkhulu dakhala yadkhulu masuk gitu. Lawannya khuruj. Nanti kalau ada dukhul itu pintu masuk. Kalau khuruj itu pintu keluar gitu. Makhraj tempat keluar. Makharijul huruf tempat-tempat keluar huruf gitu. Jadi kalau dikatakan ukhruj keluar, kalau baca udkhul masuklah. Ada qul assalamualaikum qabla dukhul. Katakanlah assalamualaikum sebelum masuk. Nah, itu dukhul itu masuk. Madkhalun tempat masuk. Lawannya khuruj keluar. Yadkhuluna fi kata depan tidak diterjemahkan di sini gitu ya.
masuk bosnya, masuk dalamnya di sini adalah ini kata depan, kata bantu. Ini yadkhuluna ada 13 kali. Mereka masuk dinillah ke agama Allah afwaja beramai-ramai, berbondong-bondong, berkelompok gitu. Jadi ketika setelah Futuh Mekah itu masuknya orang-orang kepada Islam itu tidak sembunyi-sembunyi, tidak sendiri-sendiri lagi, bisa jadi satu kabilah masuk gitu. Walaupun dalam sejarah ketika Rasulullah wafat ada juga terjadi pemurtadan gitu, perkabilah gitu, sampai diperangi oleh Khalifah Abu Bakar. Jadi ketika kita yadkhuluna fi dinillahi, masuk ke dalam dinullah, agama Allah, masuk kepada Islam, afwaja, beramai-ramai, berbondong-bondong. Ini nggak muncul ya ininya Arabnya, sistem kehidupan Islam. Oke. Kita lanjut ke pesannya. Nah, kata umat manusia di sini mengacu pada berbagai suku Arab yang mengusung Islam setelah penaklukan Mekah. Tafsirnya di sana. Ada arti din, hari pembalasan, Maliki Yaumiddin itu kan yang menguasai hari pembalasan. Sistem kehidupan itu din. Udkhulu fis silmi kafah, masuklah kepada Islam secara totalitas, berarti sistem kehidupan, mengatur semua kehidupan. Di sini kata din mengacu pada sistem kehidupan. Orang masuk din Allah berarti mereka telah menjadi muslim. Berdasarkan ayat sebelumnya, apa hasil kemenangan dan pertolongan Allah? Orang-orang mendapatkan petunjuk dan masuk kepada pangkuan Islam. Apakah kita akan membantu orang lain agar memahami Islam sehingga mereka mendapatkan yang terbaik di dunia ini dan di akhirat? Maka kita perlu berdakwah. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih, gitu ya. Sebagaimana juga orang-orang yang jahat menyebarkan kejahatannya, gitu. Bahkan pendusta-pendusta menyebarkan kebohongannya lewat berbagai media, maka kita juga menyebarkan dakwah Islam, mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan berbagai macam media. Dan yang paling penting bagi kita semua, kewajiban masing-masing pribadi, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah